dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita ketemu lagi di ibadah WBI tanggal 22 April 2021. Saya mau berbagi gini ibu-ibu. Saya mau bertanya dulu sama ibu-ibu nih. Menurut ibu-ibu pribadi, bagi diri ibu-ibu pribadi, Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus itu apa buat ibu? Nangkep ya? Ayo ibu-ibu jawab. 1, 2, 3. Tuhan. Yang benar. Yang benar nih. Yesus Kristus itu Tuhan untuk ibu-ibu. Yuk kita mau lihat firman Tuhan. Ada beberapa murid dari Tuhan Yesus yang melihat Tuhan Yesus itu sebagai suatu pribadi yang lain. Yuk kita lihat Lukas 24 ayat 19 ibu-ibu. Ini cerita tentang dua murid Yesus sedang berjalan ke Emmaus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu di perjalanan Tuhan Yesus datang dengan kebangkitannya, berjalan bertiga menuju, ngobrol sana ngobrol sini. Tuhan Yesus tanya, apa sih yang kalian dari tadi obrolin? Lalu dua murid ini, salah satunya namanya Kleopas, bilang begini, apakah engkau orang satu-satunya di Yerusalem yang tidak tahu ada berita yang menghebohkan tadi pagi bahwa Yesus itu bangkit, lalu tidak ditemukan jasadnya? Apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu itu? Lalu Yesus tanya gini, apa tuh? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Menurut Kleopas dan temannya, Yesus itu hanya sekedar nabi yang berkuasa. Makanya di awal saya tanya sama ibu-ibu, menurut ibu-ibu Tuhan Yesus itu siapa bagi kita? Sebab kalau kita salah memandang pribadi Yesus, kita akan terjebak seperti murid-murid ini. Kedua murid ini bilang Yesus itu nabi yang berkuasa. Kita baca ya, lanjutkan Lukas 24 ayat 21 ibu-ibu. Dua orang tersebut bilang begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sejak apa? Sejak Yesus mati di Jumat Agung. Sudah 3 hari. Padahal mereka berpikir bahwa ini nih namanya Yesus pahlawan yang akan membebaskan bangsaku dari penjajahan Roma. Jadi dua murid ini berpandangan pribadi Yesus itu nabi yang berkuasa dan pahlawan, jagoan. Sedangkan jagoannya sekarang mati, disalib. Bagaimana menurut ibu-ibu? Yesus Kristus itu siapa? Maria pernah mengalami pagi-pagi tadinya tuh, minggu pagi-pagi, Maria pergi ke kubur, tidak menemukan jasad dari Tuhan Yesus. Maria nangis. Lalu Tuhan Yesus hadir di sana. Maria nggak bisa lihat itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ibu, engkau cari siapa? Maria bilang, Bapak, kalau engkau yang mengambil kalau engkau yang menyimpan jasadnya, kasih tahu di mana. Kalau engkau yang menyimpan jasad Tuhan Yesus, kasih tahu di mana. Maria mengira Tuhan Yesus itu penunggu taman. Apa Tuhan Yesus buat kita ibu-ibu? Kita lihat lagi yuk. Yang lebih jauh lagi. Lukas 24 ayat 12. Apa ngomongannya setelah Yesus bangkit? Petrus dengar bahwa Yesus bangkit. Lalu Petrus bilang begini di ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja
Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Petrus bingung. Kok Yesus bisa gak ada? Kemana ini? Lalu bagaimana dengan murid yang lain? Ketika mereka sedang kumpul, lagi bingung, lagi cerita, Yesus bangkit. Kleopas yang murid yang tadi berjalan dengan Tuhan Yesus juga kumpul di ruangan itu. Lagi membahas, tadi aku ketemu Yesus bangkit. Tapi bingung, Yesus datang di ruangan itu. Ayat Lukas 24 ayat 36-37. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ibu-ibu, kalau kita di rumah sudah terbiasa ada yang jalan di rumah kita, kita bisa tahu nggak itu yang jalan siapa? Istri kita atau suami kita, anak kita yang besar, anak kita yang kecil, bisa tahu. Buka pintu di rumah saya bisa tahu kalau Esther yang buka atau anak saya yang buka. Jalan pun berapa waktu yang lalu, berapa minggu yang lalu, saya jalan masuk ke ruangan utama, ibu-ibu. Orang di dalam ada Esther, ada Pak Lukas Jonathan, dan Ibu Rosi. Mereka langsung bilang, itu kok Ian. Kenapa? Dengar langkah jalannya orang sudah tahu. Karena dekat. Murid-murid 3,5 tahun bersama Yesus loh. Petrus juga, apalagi. Ini dikira hantu waktu Yesus datang. Saya bertanya lagi sama ibu-ibu, Yesus Kristus itu siapa bagi ibu-ibu? Kalau kita baca Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya sedang di danau, berlayar di danau, lalu Yesus berjalan di atas air. Ingat ibu-ibu? Matius 14 ayat 26 bilang gini, ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saya nanya lagi sama ibu-ibu, menurut ibu-ibu, Yesus Kristus itu siapa bagi diri ibu-ibu? Matius 26 ayat 4. Kenapa Yesus ditangkap? Karena diserahkan oleh murid yang bernama Yudas Iskariot. Setelah Yesus ditangkap, Yesus disiksa. Matius 26 ayat 4, Yudas menyesal. Yudas bilang, Yudas merasa berdosa karena telah menyerahkan darah orang tak bersalah. Jadi bagi Yudas, Yesus itu selama ini hanya orang yang tidak pernah berbuat salah. Saya, Yudas, bisa berbuat salah. Saya menyerahkan Yesus, orang yang tidak bersalah, sampai ditangkap dan disiksa. Saya nanya lagi ke ibu-ibu, menurut ibu-ibu pribadi, Yesus Kristus itu siapa buat ibu-ibu? Kenapa mereka bisa hilang percaya ketika Yesus bangkit? Kenapa Maria bisa hilang percaya waktu tidak menemukan jasad Tuhan Yesus dikubur? Padahal Yesus sudah 4 kali bicara sama murid-murid bahwa dia akan ditangkap ke Yerusalem, nanti akan ditangkap, disiksa, dan dia akan mati disalib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. 4 kali Yesus mengulangi kepada murid-murid dengan mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem, aku ditangkap, aku akan disiksa, aku akan mati, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Nanti kita ketemu ya di Danau Galilea. Berapa kali kita mendengar firman Tuhan, ibu-ibu? Siapa Yesus bagi hidup kita, ibu-ibu?
pastikan ini. Jangan kita hanya sudah lama ikut Kristen, kita hanya mengerti bahwa Yesus itu orang baik. Yesus itu nabi yang berkuasa. Yesus itu jagoanku. Kalau kita balik ke perjanjian lama, ingat Harun. Ketika Musa naik ketemu Tuhan, 40 hari belum turun, bangsa Israel menjadi gusar, lalu datang kepada Harun. Pak Harun, Musanya nggak turun-turun loh, nggak balik-balik, nggak tahu kemana. Yuk kita bikin Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Lalu Harun berinisiatif, kumpulkan emas, dilebur emasnya, dia bikin apa ibu-ibu? Patung anak lembu emas. Loh, jadi selama ini yang ada di pikiran Harun, Allah yang besar itu yang melepaskan mereka dari bangsa Israel, yang membelah lautan sehingga mereka bisa nyebrang, itu bentuknya apa? Musa kan bercerita, aku ketemu Tuhan seperti belukar yang terbakar api, tapi tidak terbakar. Harusnya kan bikin dong bentuknya api, kalau salah bentuk. Musa pasti pernah bercerita bahwa kita ini manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kalau lebih berkreatif, oh Allah itu bentuknya manusia. Kok bentuknya lembu emas, anak lembu? Kalau pernah nonton filmnya, kira-kira anak lembunya lagi nongkrong gitu loh ibu-ibu. Aduh, jadi apa yang ada di benak Harun? Allahnya itu bentuknya lembu emas, anak lembu. Makanya saya mau pastikan sama ibu-ibu, hai ibu-ibu, jemaat yang beribadah di WBI, Kopo yang menyebut diri kita Kristen, bagi ibu-ibu Yesus Kristus itu siapa? Buat saya, Yesus Kristus itu Tuhan. Dia pemilik hidup saya. Bagi saya dan keluarga saya, Yesus Kristus itu Tuhan, juru selamat saya yang menyelamatkan saya. Dari kebinasaan neraka, dia selamatkan saya menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang selamat. Bagaimana menurut ibu-ibu? Tadi di awal saya bertanya, pasti ibu-ibu juga sudah menjawab, Tuhan. Nah, kalau kita setuju, ibu-ibu sepakat dengan saya bahwa Yesus Kristus itu untuk kita, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, pemilik hidup saya. Yesus Kristus itu Tuhan, juru selamat saya. Setuju ibu-ibu? Yesus Kristus itu dia Bapa kita yang baik. Setuju ibu-ibu? Yesus Kristus itu pembela saya. Setuju? Yesus Kristus itu penolong saya. Yesus Kristus Tuhan itu adalah sumber segala yang baik buat saya. Setuju ibu-ibu? Yesus Kristus itu selalu yang ada bersama saya. Dia ada bersama saya. Ketika saya menangis sedih, dia pun ada bersama saya menangis. Dia sahabat saya yang selalu nemenin dan dengerin curhatan saya. Halo ibu-ibu, setuju? Kalau ibu-ibu setuju dengan saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia Bapa yang baik, dia juru selamat, dia penolong, dia sumber segala yang baik, dia pembela kita, dia penolong kita, dia jagoan kita, dia sahabat kita. Yang lebih lagi, dia Allah bagi kita, yang menciptakan kita. Setuju ibu-ibu? Kalau setuju, maka kita harus bersikap dengan benar. Kalau dia Tuhan, dia pemilik hidup saya, artinya Tuhan Yesus dia berdaulat atas hidup kita, berkuasa. Kalau setuju, saya mau katakan, jangan komplain,
dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup ibu-ibu dan saya. Tidak punya hak komplain, protes, bersungut-sungut, marah-marah sama Tuhan. Tidak. Sebab dia Tuhan, dia punya kuasa, dia punya kedaulatan, dia punya kemauan apa saja. Terserah Tuhan. Aku percaya dia Bapa yang baik, yang tidak pernah mencelakakan aku. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Kita anak-anaknya loh. Jangan salah pandang tentang pribadi Tuhan. Banyak orang Kristen mengakui sih Yesus Tuhan. Tapi Tuhan yang seperti apa? Buat saya, ibu-ibu setuju nggak? Buat kita, Tuhan dia Tuhan yang maha besar, maha kudus, maha mulia, maha agung, maha suci. Dia bukan Tuhan, engkau Tuhan yang berkuasa. Ayo, bayarin saya utang. Saya percaya Yesus Tuhan. Karena itu Yesus Tuhan berkuasa, bayarin utang. Mobil saya hancur, gimana caranya coba gantiin baru? Kayak bicara sama manajer gitu loh. Mobil saya rusak, coba besok usaha bagaimana beli yang baru. Yesus Tuhan yang sanggup membunuh tubuh kita, dan dia juga sanggup kalau dia mau bunuh jiwa kita. Artinya dia sanggup bikin kita celaka, masukin ke neraka. Dia sanggup. Yang patut kita gentari, yang patut kita segani, sebab dia Tuhan. Manusia hanya bisa membunuh tubuh, katanya firman Tuhan. Jangan takut kepada yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi takutilah kepada pribadi yang selain bisa membunuh tubuh, dia juga bisa membunuh jiwa. Wow. Setan hanya bisa bunuh tubuh kita. Dia takut-takuti kita, kita ketakutan, kita lari-lari, ketabrak mobil. Ya bisa. Gak bisa dia bunuh jiwa. Hanya dia takut-takuti, kitanya mau ditakut-takuti, ketakutan. Tapi Tuhan kita, dia punya alam semesta ini. Kalau dia bisa ciptakan semuanya, dia bisa lindungi kita, dia pun bisa pelihara hidup kita ibu-ibu. Buat ibu-ibu, apakah setuju dengan saya? Dia Tuhan yang maha besar, yang bisa berbuat apa saja terhadap diri saya. Termasuk Tuhan sudah mengerjakan perbuatannya yang agung. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dan ibu-ibu semua. Mari ibu-ibu, renungkan ini. Jangan sekedar kita Kristen, tahu kita punya Tuhan yang hebat, yang punya kasih. Kalau punya kasih tolong saya, mesti sekarang juga. Saya lagi sakit, mesti sekarang juga sembuhnya. Kalau nggak sembuh, sampai nanti jam 5 sore, engkau bukan Tuhanku lagi. Wow, enak aja ya jadi orang Kristen ya. Tuhan main diancam-ancam ya. Jangan terjadi atas seluruh ibu-ibu yang dengar khotbah siang hari ini. Seluruh ibu-ibu WBI, PPL, Kopo. Jangan terjadi buat semua kita orang percaya bahwa Yesus Tuhan, Tuhan yang agung. Dia pun maha kasih, dia sangat mengasihi kita, dia sangat cinta sama semua kita, dia sanggup berbuat apa aja pada hidup kita, dia selamatkan hidup kita. Suatu hari nanti kita akan ketemu lagi dengan Tuhan Yesus di surga. Dia Tuhan pemilik hidup kita. Kita nggak ada hak untuk protes apapun juga, tidak punya hak untuk suruh ini, suruh itu. Dia Tuhan. Kita hanya Tuhan, kemurahan-Mu buat aku, sembuhkan aku. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan aku. Boleh, boleh. Tapi kalau belum sembuh, kita cek diri kita. Kenapa kau belum sembuh? Mari, jadilah orang benar yang semakin hidup dalam kebenaran ibu-ibu. Jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus, Tuhan yang maha besar, maha agung, yang memiliki hidup kita semua ibu-ibu.
Amin ibu-ibu. Tuhan berkati. Saya percaya ibu-ibu mengerti apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, yang tidak akan kehilangan percaya kepada Tuhan, seperti yang pernah dilakukan oleh murid-murid. Alkitab yang kita baca itu firman Tuhan ibu-ibu. Firman Tuhan sepenuhnya untuk kita belajar. Kalau murid-murid pernah kehilangan percaya, Alkitab dicatat untuk kita supaya kita belajar tidak kehilangan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin ya ibu-ibu ya. Cinta Tuhan selalu, percayai Tuhan selalu, mengasihi Tuhan selalu. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa mengasihi Tuhan lebih dan orang lain diberkati karena melihat kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa ibu-ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami bisa mendengar firman-Mu. Kami belajar, kami diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan buat kami, pemilik hidup kami, yang menciptakan hidup kami. Yesus Kristus adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Kami tidak pernah kehilangan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami selalu mempercayai Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, penuh rasa hormat, penuh hidup dalam kekudusan. Karena Engkau Yesus Tuhan Allah yang Maha Kudus. Berkati semua ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, beri hidup berbahagia. Berkati pekerjaan usaha yang dijalankan, keluarga dari ibu-ibu, anak-anak yang dijagai, anak-anak yang dilindungi, suami, orang tua dipelihara, dijagai, Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang ujian minggu-minggu ini. Tuhan berkati, beri kepandaian, beri kecerdasan buat kami sebagai mama, buat kami sebagai oma. Berdoa mendukung anak dan cucu kami untuk berhasil di dalam studinya. Terima kasih untuk kota yang sehat, kota yang aman, negeri yang aman. Berkati kota kami, berkati Indonesia, berkati presiden, berkati seluruh jajaran pemerintahan, berkati TNI, Polri untuk menjadi alat Tuhan, memagari, menjagai kemerdekaan Indonesia ini, kedaulatan Indonesia. Berkati hasil bumi di negeri ini supaya Indonesia berhasil, Indonesia diberkati, Indonesia jadi berkat untuk orang lain, dan Indonesia diselamatkan Tuhan Yesus dari timur sampai ke barat, utara sampai ke selatan. Seluruh bangsa ini, suku-suku bangsa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa ini. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati semua ibu-ibu. Tuhan pelihara, Tuhan menolong. Jangan lupa setiap jam-jam ibadah, beribadahlah dengan setia dan benar. Tuhan berkati ibu-ibu.